warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kecil Buku Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan kisah Sesajen bagian ketiga. Tapi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengklik video ini dan menontonnya hingga akhir. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua, dan Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Mari kita simak kisahnya. Entah bosan atau apa, Pak Budi mau berjalan, mau melihat keseluruhan rumah ini dari luar. Tapi ia tahu, ia tidak akan pernah langgar larangan untuk menghindari gazebo itu. Ia berjalan menuju ke halaman rumah, tempat melihat anak lelaki kecil itu. Ia menelusuri kebun. Cahayanya temberam, hanya dari lampu kekuningan. Berbekal rokok, Pak Budi mencoba membuang sepi. Namun, rumah itu benar-benar bukan rumah yang menyenangkan. Sejak awal tiba di sini, Pak Budi masih merasakan bila ia seperti sedang diawasin. Setelah menempuh jalan setapak di kebun, sampailah dia di kolam ikan itu. Ada pohon di sampingnya, lengkap dengan kursi kayu di sampingnya. Di sanalah ia melihat perempuan itu berdiri. Pak Budi kemudian duduk, pandangannya menuju pada kolam itu. Lama ia duduk di sana. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. "Mas!" Kaget. Pak Budi langsung berbalik dan mendapati perempuan itu memandangnya. Masih dengan tatapan tidak mengenakan dah. Seolah tanpa ekspresi yang membuat bulu kuduk berdiri. "Masnya baru kerja di sini ya?" Suaranya sangat dingin. Meski begitu, Pak Budi menjawab sesopan mungkin. Perempuan itu menjawab seadanya. Bahkan ia tidak memberitahukan namanya pada Pak Budi. Ketika mereka masih saling berbincang satu sama lain, tiba-tiba Pak Budi baru sadar. Di belakang perempuan itu ada anak lelaki yang bersembunyi di balik badan perempuan itu, mengintip dengan ngeri. Seolah-olah Pak Budi memberinya ketakutan tersendiri. Satu hal yang tidak Pak Budi ingat sebelum perempuan itu pergi, "Kalau saya jadi ente, kalau sudah malam begini, lebih baik tidak kemana-mana. Ente lon tahu apa yang ada di sini. Permisi mas." Itu bahasa saya. Dengan senyuman menyeringai, si perempuan pergi, meninggalkan Pak Budi sendiri di dalam keheningan. Seketika ketakutan seperti merasuki Pak Budi. Rumah ini benar-benar bukan rumah yang bagus untuk tinggal, batin Pak Budi malam itu. Tidak ada yang bisa diajak bicara layaknya manusia dengan manusia di lingkungan rumah ini, kecuali dengan Pak Sasongko yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Cipto. Selain orangnya yang humoris, beliau juga sering memberikan wejangan. Waktu itu siang terik, Pak Sasongko memangkas rumput. Pak Budi hanya duduk mengawasi sembari menunggu perintah di hari pertamanya bekerja. Pak Budi nanya perihal bangunan gazebo yang terletak di seberang. Mimik wajah Pak Sasongko berubah. "Masnya sudah pernah ke sana?" tanya beliau. "Belum Pak, tapi saya penasaran. Sebenarnya itu bangunan untuk apa?" Sembari memangkas rumput, Pak Sasongko berpesan, "Lebih baik nggak usah dicari tahu mas. Daripada nasib ente nanti seperti..." Belum melanjutkan kalimatnya, Pak Sasongko melirik Pak Budi yang melihatnya dengan tatapan curiga. "Siapa Pak?" "Udah lupain aja. Kerja aja yang bener detong," tutur Pak Sasongko. Bu Asiri menemui Pak Budi, memberi pesan bahwa hari ini Ndoro Sasri harus pergi ke rumah sakit untuk check up. Hal ini dilakukan selalu di hari Kamis, seperti hari ini.
Maka saat itu juga Pak Budi menyiapkan mobilnya, menunggu di teras rumah. Sebenarnya Ndoro Sasri masih bisa jalan, namun langkahnya tertatih dan harus dibantu oleh tongkat kayu yang selalu menemaninya. Rambutnya disanggul. Meski warnanya sudah memutih, namun riasan beliau masih memperlihatkan sosok wanita yang sangat berkarisma. "Berangkat, Le," perintah beliau. Saat itu juga Pak Budi langsung menginjak gas. Perlahan dia meninggalkan rumah itu, entah perasaan macam apa waktu itu. Ketika keluar dari rumah itu, terasa hati menjadi lega. Seolah rumah itu membuat Pak Budi tidak nyaman. "Le, kerasan karo Geria Mungkih." Geria Mungkih itu adalah sebutan untuk rumah itu. Tidak banyak yang tahu. Bahkan warga desa itu sendiri, termasuk Pak Budi, bila tidak diberitahu oleh Bu Asiri tentang sejarah rumah itu. Rumah turun-menurun dengan adat yang masih terjaga. "Kerasan, Doro," kata Pak Budi. "Panggil ibu aja. Awakmu Bu Asiri. Paham ya, Le?" tutur Ndoro Sasri. Pak Budi pun ngangguk. Sosok Ndoro Sasri benar-benar berwibawa, terlepas dari usianya yang sudah rentah. Beliau masih membuat segan siapapun yang beliau ajak bicara. Kurang lebih 2 jam Pak Budi menunggu. Akhirnya Ndoro Sasri keluar. Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Pak Budi bertanya, apakah mau langsung pulang atau mampir ke suatu tempat? Dengan tatapan tegas, Ndoro Sasri memberi sebuah alamat. Saat melihatnya, Pak Budi terhenyak sesaat. "Kita kesini, Bu." Ndoro Sasri mengangguk. Tanpa pikir panjang, Pak Budi pun melesat ke tempat itu. Saat sampai di sana, ada beberapa orang yang sudah seperti menunggunya. Pak Budi membantu majikannya turun dari mobil, menggandengnya, dan menuju sebuah kamar di gedung itu. Tempat ini kurang dikenal di kalangan masyarakat. Namun di kalangan staf medis di kota ini, semua tahu itu adalah tempat rehabilitasi trauma atau kejiwaan. Tempat yang tentu membuat Pak Budi penasaran setengah mati. Setelah menelusuri koridor panjang, terlihat seorang perempuan. Dari cara dirinya, ia menyerupai perempuan di rumah Geria Mungkih. Hanya saja yang ini wajahnya lebih tegas lagi. Masih bersambung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.